yang kita tahu memang Bayu silakan duduk. Yang kita tahu ini memang Raffi memiliki kemarin ini agak sedikit sakit di leher ya, Vi ya. Iya. Ini Sampai dan sekarang juga ya, Mas udah sembuh tapi ya memang balik lagi gitu ya. Dan kita juga tahu bagaimana sahabat kita juga dulu sempat sakit juga, Olga gitu ya. Dan sekarang ini Raffi juga sakit juga, tapi di tenggorokan ya, Vi ya. di Nah kalau pita suara. pita suara ya. Nah kalau menurut Mbak Yu sendiri, dari yang Mbak Yu lihat ini seperti apa sih? Jadi gini, kesempatan banyak ke Raffi kemarin sakit cuma sedikit tidak dirasa, diabaikan, kesininya semakin lumayan agak yang ganggu. Ini kesempatan Raffi untuk banyak istirahat tuh sebenarnya untuk banyak pengobatan, banyak hal yang harus diperbaiki dalam segi apapun dalam rumah tangga atau keluarga. Ini membuat Raffi banyak istirahat dulu. Biarkan ini lebih bagus buat Raffi untuk istirahat. Karena sakitnya jangan didiamkan. Dengan sakit apa yang saya lihat itu dari 2018 saya pernah ketemu Raffi waktu itu. Saya sudah bilang jaga kesehatan karena saya lihat ada suatu hal memang yang tidak beres dalam sakitnya. Tapi Raffi kan terlalu orang yang sangat kerja keras. Ibaratnya kesana kemarin nggak memikirkan kesehatannya. Saatnya inilah Raffi harus lebih memikirkan apa yang dirasakan dan jangan diabaikan karena hal kecil bisa besar kalau diabaikan. Oke. Nah ini kalau ngomong tentang Bayu ini kan berkaitan dengan masa lalu percintaan Raffi ya. Ibarat arti orang taunya Raffi playboy ini. Kalau Mbak Yu sendiri ngelihatnya gimana sih? Jadi gini loh, ada orang tuh punya karismatik atau aura tersendiri. Ada beberapa orang yang emang biasa-biasa aja, tapi dari segi wanita mungkin bisa tergila-gila. Itu ada genetik dari lahir, aura itu ada. Kalau Raffi, berapa kali saya bilang, dia laki-laki yang genit. Diam pun akan wanita mendekat. Apakah dia banyak gerak dan banyak mencari, itu pasti banyak hal yang soal percintaan tidak akan bisa setia. Itu tipikal Raffi. Kalaupun dia mencari karena dia posisi laki-laki yang sebab penasaran apa yang belum dia rasakan, belum dia dapat, terus dia akan mencari seperti itu. Tapi kesininya saya lihat dia banyak perubahan, banyak perbaikan, banyak hal yang harus digali dia untuk lebih fokus ke rumah tangganya. Walaupun godaan itu ada, tapi Raffi banyak perbaikan saya lihat di sini. Dan itu memang banyak koreksi dari pihak keluarga Raffi, dari Raffi pribadi, banyak hal yang dia memikirkan, mungkin banyak hal yang selama ini ada teguran-teguran yang dia rasa hal kecil, teguran besar, saatnya Raffi untuk memikirkan semuanya. Ya, oke. Dan kemarin-kemarin ini kan memang nggak setia atau apapun itu, tapi kan memang itu yang mereka hanya melihat ya. Iya, betul. Oke, tapi yang tahu Raffi pasti tahu Raffi seperti apa. Nah, kedepannya sama Nagita, kalau menurut Mbak Yu sendiri gimana sih? Kerikil masih banyak, cobaan masih ada dan beberapa hal yang menyangkut rumah tangga, mungkin rumah tangga itu nggak ada yang adem ayem, bohong lah, nggak ada permasalahan. Tapi dalam segi hubungan Raffi dengan Nagita, cobaan itu masih ada karena ada kerikil-kerikil yang di luar kendali Raffi dan Nagita. Itu ada menerjang setahun 2 tahun kemudian. Tapi sekarang tuh Raffi lebih fokus punya momongan lagi. Karena saatnya Raffi jangan menunda-nunda lagi. Tahun ini, tahun depan saatnya dia punya momongan dan fokusnya ke anak itu akan lebih banyak berkah buat Raffi dan keluarganya. Itu lebih fokus seperti itu. Oke, nah ini kira-kira nih Rafathar akan punya adik lagi nggak nih Mbak Yu? Iya, dia punya dari 2018 saya bilang saatnya Raffi jangan menunda momongan karena 2019 tahun 2020 akan punya anak kembar ataupun adik Rafathar itu insya Allah akan ada dan jangan bilang nanti ataupun hanya karena kesibukan mencari rezeki terus nggak akan ada habisnya kalau kita bilang mencari rezeki, tapi saatnya kita memikirkan keluarga, memikirkan apa yang terbaik buat kita karena rezeki pun sudah ada patokannya sendiri-sendiri. Rezeki anak, rezeki uang itu semua ada garisnya. Tinggal Raffi bagaimana mengolah semuanya dan anak pun sudah ada jalannya saat Raffi sudah siap semuanya, insya Allah secepatnya punya momongan. Amin. Nah, ini untuk Facebook Lovers tahu memang baru-baru ini Raffi terkena musibah di mana mobil mewahnya terbakar. Nah, ini Bayu yang kita pengen tanya, apakah ada orang lain yang nggak suka atau iri akan kesuksesan Raffi gitu? Namanya atau orang memang pure memang ini adalah kecelakaan? Namanya orang dalam kehidupan kita pasti namanya orang yang tidak suka itu pasti ada. Dengan cara apa mereka dengan sumpah, dengan mengerja ataupun dengan seperti Ruben juga seperti udah bener pun orang juga namanya sik pasti ada. Otak kepala manusia kan masing-masing gitu. Dengan sumpah, dengan berbagai hal yang kepuasan batin itu pasti ada. Tapi di sini saya lihat dengan permasalahan yang kemarin soal mobil terbakar itu memang jalannya seperti itu, bukan karena pekerjaan orang, tapi hanya teguran. Iya betul. Teguran Tuhan yang paling manis buat Raffi bagaimana
lebih kedepannya lebih baik lagi untuk keluarga dan banyak bersyukur. Walaupun Raffi berusaha yang sudah baik, sudah maksimal jadi manusia, tapi mungkin Tuhan menyelipkan satu kesedihan tapi juga memberikan satu berkah yang luar biasa di balik mobil terbakar ini. Ya, Gitu. ya. Ya. Pokoknya untuk Facebook Lovers sama-sama kita doakan Raffi ke depannya semakin baik. Amin, Dan amin. yang pasti tidak terlalu lama dan cepat kembali lagi. Yang Amin. pasti kita semua pasti kangen sama Raffi. Amin. Dan kesehatan juga cepat pulih. Amin. Ya. Semoga lancar, Cepat ya. pulih seperti semuanya.